Dalam perjalanan hidup, kita sering belajar cinta dari tempat yang salah. Dari cerita-cerita penuh gejolak, dari hubungan yang naik turun, seperti roller coaster, dari perasaan yang meledak-ledak dan dianggap romantis. Kita dibesarkan dengan ide bahwa cinta yang hebat adalah cinta yang penuh intensitas, yang penuh drama, konflik, dan air mata. Padahal semakin kita dewasa, semakin kita sadar satu hal sederhana. Cinta yang membuatmu tenang jauh lebih berharga daripada cinta yang membuatmu lelah. Cinta yang matang tidak perlu berteriak untuk merasa nyata. Ia tidak mengejar pembuktian, tidak memaksa, tidak melukai. Ia hadir seperti udara pagi, sunyi, lembut namun menghidupkan. Ia bukan tentang siapa yang menang atau kalah. Bukan tentang siapa yang paling benar, bukan tentang saling memaksakan kehendak. Cinta yang benar adalah tempat pulang, bukan medan perang. Ia adalah jeda, bukan tekanan. Ia adalah ruang di mana dua hati bisa bernapas lebih lega, bukan ruang di mana ego saling berebut untuk terlihat lebih besar. Dan semakin kamu mengenal dirimu sendiri, semakin kamu paham bahwa cinta sejati tidak butuh drama untuk terasa dalam. Yang kamu butuhkan bukan seseorang yang membuat hidupmu penuh kekacauan, melainkan seseorang yang membuat jiwamu merasa aman. Hari ini, mari kita bicara tentang perbedaan antara cinta yang dewasa dan cinta yang masih dikuasai ego. Karena ketika kamu memahami bedanya, kamu akan berhenti mengejar hubungan yang melelahkan dan mulai memilih cinta yang menenangkan. Ada sebuah kenyataan yang sering kita abaikan. Tidak semua cinta membawa kedamaian. Banyak hubungan dimulai dengan intensitas, gairah, dan rasa ingin memiliki, namun berakhir dengan kelelahan batin yang panjang. Mengapa? Karena tidak semua cinta lahir dari kedewasaan. Sebagian besar justru tumbuh dari ego. Dari luka lama, dari rasa takut kehilangan, atau dari keinginan untuk menguasai. Cinta yang penuh ego selalu bergerak dengan gelisah. Ia menuntut, mencurigai, membandingkan, dan ingin selalu benar. Ia sering berkata, "Kamu harus membuatku bahagia." Ia percaya bahwa pasangannya adalah alat untuk mengisi kekosongan di dalam dirinya sendiri. Sementara itu, cinta matang bergerak dengan tenang. Ia tidak ribut, tidak bersaing, tidak memaksa. Ia memahami bahwa kedamaian jauh lebih penting daripada kemenangan. Seperti kata sebuah kutipan indah, cinta yang dewasa tidak butuh drama untuk merasa hidup. Cinta matang lahir dari seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri. Ia tahu bahwa pasangannya bukan tempat untuk menutupi luka, melainkan teman perjalanan untuk bertumbuh bersama. Ia memilih mendengarkan sebelum marah, memahami sebelum menuduh, dan hadir tanpa banyak syarat. Ego berkata, "Aku takut kamu pergi, jadi aku harus mengikatmu." Cinta matang berkata, "Aku ingin kamu bahagia, bahkan jika itu bukan bersamaku." Dan di antara dua suara itu, kita belajar melihat diri sendiri. Apakah selama ini kita mencintai atau hanya takut sendirian? Ada satu kutipan yang sangat relevan untuk perjalanan ini. Hubungan yang sehat adalah dua orang yang saling memilih, bukan saling menuntut. Disinilah perbedaan paling mendasar. Cinta ego berusaha memiliki, cinta matang berusaha memahami. Cinta ego ingin menang, cinta matang ingin tenang. Cinta ego butuh drama untuk merasa hidup. Cinta matang menemukan kehidupan justru dalam kedamaian. Dan semakin dewasa kita secara batin, semakin pelan kita berjalan dalam cinta. Kita tidak lagi tergesa-gesa untuk memiliki seseorang. Kita lebih ingin memastikan bahwa hati kita berada di tempat yang benar. Karena pada akhirnya, cinta yang tidak memberikan kedamaian bukanlah takdir, itu hanya pelajaran. Dan cinta yang memberi ruang, menerima, dan menenangkan, itulah yang layak diperjuangkan. Di dalam kehidupan sehari-hari, cinta selalu menunjukkan wajah aslinya melalui hal kecil. Bukan hanya dari kata-kata besar yang diucapkan saat semuanya baik-baik saja. Cara seseorang marah, cara seseorang menenangkan diri, cara seseorang mendukung, cara seseorang mendengarkan, semua itu adalah cermin dari kualitas cintanya. Cinta matang mudah dikenali karena ia memiliki ciri yang konsisten, menenangkan, tidak meledak-ledak, dan tidak mengancam. Sementara cinta ego selalu datang dengan jejak rasa takut, cemburu, dramatis, dan ketergantungan emosional. Mari kita lihat tanda-tandanya secara lebih halus. 1. Cinta matang menerima realitas, cinta ego memaksa realitas.
Seorang yang mencintai dengan dewasa tidak menuntut pasangannya menjadi versi ideal dalam kepalanya. Ia tahu bahwa setiap manusia adalah perjalanan, bukan proyek untuk diperbaiki. Seperti kata Marcus Aurelius, terimalah segala sesuatu sebagaimana adanya. Ketenangan lahir dari penerimaan, bukan perlawanan. Cinta ego selalu ingin mengubah secara paksa, cara bicara, cara berpakaian, cara berteman. Ia hanya mencintai jika pasangannya sesuai bayangannya. 2. Cinta matang tenang saat ada masalah. Cinta ego meledak saat terganggu. Cinta yang matang tahu bahwa masalah bukan alasan untuk saling menyakiti, melainkan panggilan untuk saling memahami. Epictetus berkata, bukan peristiwa yang mengganggumu, tapi penilaianmu tentang peristiwa itu. Inilah yang dilakukan cinta matang. Ketika ada miskomunikasi, ia berhenti, bernapas, dan memilih kata dengan hati-hati. Cinta ego justru sebaliknya. Masalah kecil menjadi ledakan besar karena egonya tersinggung. 3. Cinta matang memberi ruang. Cinta ego mengikat. Cinta tidak harus bersama setiap saat. Cinta yang dewasa memahami bahwa ruang pribadi adalah kebutuhan, bukan ancaman. Seperti kata Seneca, orang yang paling bebas adalah orang yang paling tidak takut kehilangan. Cinta ego menempel, mengontrol, dan mengawasi, karena ketakutannya lebih besar dari kepercayaannya. 4. Cinta matang mendengarkan, cinta ego menang. Dalam cinta matang, mendengarkan bukan sekadar menunggu giliran untuk bicara. Itu adalah keinginan untuk benar-benar memahami. Sedangkan cinta ego hanya ingin memenangkan debat, ia ingin benar, meski mengorbankan kedamaian. Jangan lupa, ego butuh panggung, cinta butuh kedamaian. 5. Cinta matang membawa kehangatan, cinta ego membawa ketegangan. Perhatikan energi seseorang. Saat berinteraksi dengan cinta matang, tubuhmu merasa aman, dadamu terasa ringan, pikiranmu tidak ribut. Ketika berada dalam cinta ego, kamu selalu merasa tegang, harus berhati-hati, atau takut membuat kesalahan kecil. Cinta matang membuat hidup terasa lebih lapang. Cinta ego membuat hidup terasa seperti berjalan di atas kulit telur. 6. Cinta matang tidak menghitung jasa, cinta ego menagih balasan. Cinta tidak tumbuh dari catatan utang, cinta ego selalu berkata, aku sudah melakukan ini untukmu, kamu harus membalasnya. Cinta matang berkata, aku melakukan ini karena aku peduli, bukan karena aku ingin sesuatu kembali. Seperti ajaran Stoik, kebaikan sejati tidak menuntut ucapan terima kasih. 7. Cinta matang hadir tidak hanya menuntut dipahami. Cinta ego selalu ingin diperhatikan, dipahami, dimengerti, tapi jarang memberi hal yang sama. Cinta matang hadir. Ia melihat, mendengar, dan ikut memikul beban. Ia tidak pergi saat keadaan sulit, tidak menyerah saat suasana hati menurun, tidak berubah tiba-tiba hanya karena egonya terluka. Pada akhirnya, cinta yang matang bukan tentang seberapa kuat kamu memegang seseorang, melainkan seberapa besar kamu mampu hadir tanpa menekan, memberi tanpa menguasai, dan mencintai tanpa melukai. Kutipan Stoik mengingatkan kita, cinta sejati bukan tentang memiliki, tetapi tentang memberi ruang bagi dua jiwa untuk bertumbuh dalam ketenangan. Dan itulah cara paling sederhana mengenali cinta yang benar. Ia membuatmu menjadi dirimu yang terbaik, bukan versi yang ketakutan. Untuk mencintai dengan kedamaian, manusia harus lebih dulu menemukan rumah di dalam dirinya sendiri. Tidak ada hubungan yang bisa stabil jika hatimu masih berperang, jika jiwamu masih berlari mencari validasi, atau jika egomu masih haus pembuktian. Cinta matang tidak dimulai ketika kamu menemukan seseorang yang tepat, tetapi ketika kamu menjadi seseorang yang tepat. Bayangkan hatimu seperti sebuah taman. Jika kamu membiarkannya kosong, liar, dan tidak dijaga, siapapun yang masuk akan mudah merusaknya. Namun jika kamu merawatnya, menyiramnya, dan menjaganya, siapapun yang masuk akan merasakan kedamaian, bukan kekacauan. Filsuf Stoik Marcus Aurelius pernah menulis, sumber kebahagiaanmu ada pada apa yang kamu pikirkan setiap saat. Dan dalam cinta, kualitas cintamu kepada orang lain akan selalu mengikuti kualitas pikiranmu tentang dirimu sendiri. Cinta ego selalu berkata, aku butuh kamu untuk melengkapiku. Cinta matang berkata, aku sudah utuh. Hadirmu memperkaya, bukan menyelamatkan.
Untuk membangun cinta yang demikian, langkah pertama adalah keberanian untuk duduk dengan dirimu sendiri tanpa kabur, tanpa lari kepada orang lain demi menghilangkan sepi. Keheningan adalah cermin yang paling jujur. Di sanalah kamu melihat rasa takutmu, lukamu, dan kebutuhanmu akan kontrol. Di sanalah kamu belajar bahwa beberapa kekosongan tidak dimaksudkan untuk diisi oleh orang lain. Langkah kedua adalah belajar menerima diri apa adanya. Epictetus berkata, "Tidak ada yang bisa membuatmu tertekan kecuali pendapatmu sendiri tentang apa yang terjadi." Cinta matang muncul ketika kamu berhenti menuntut dirimu sempurna, berhenti berharap dicintai hanya ketika kamu terlihat kuat. Kamu belajar bahwa kerentanan adalah bagian dari keindahan manusia, bukan kelemahan. Langkah ketiga adalah menetapkan batasan. Batasan bukan untuk menjauhkan orang lain, tetapi untuk menjaga martabatmu. Orang yang mencintai dirinya sendiri tidak akan membiarkan drama mencuri ketenangannya secara berulang. Dia tahu bagaimana berkata tidak, bagaimana berkata cukup, dan bagaimana berkata ini membuatku tidak baik-baik saja. Langkah keempat adalah belajar memberi tanpa kehilangan diri. Cinta matang memberi dengan kesadaran, bukan dengan pengorbanan buta. Memberi perhatian bukan berarti membiarkan hidupmu larut dalam hidup orang lain. Memprioritaskan seseorang bukan berarti melupakan kebutuhan jiwamu sendiri. Dan akhirnya langkah kelima, berlatih hadir. Hadir secara emosional, mental, dan spiritual. Tidak lagi mencintai dengan ketakutan kehilangan, tetapi mencintai dengan ketenangan menerima bahwa segala sesuatu bersifat sementara. Seperti kata Seneca, kita menderita lebih banyak dalam imajinasi daripada dalam kenyataan. Cinta matang berhenti membayangkan penolakan yang belum terjadi, berhenti membangun drama dari ketakutan yang tidak nyata. Saat kamu membangun cinta kuat di dalam dirimu, kamu tidak lagi mencari pasangan untuk menambal kekosongan. Kamu mencari seseorang untuk bertumbuh bersama. Kamu tidak lagi membutuhkan cinta sebagai pelarian dari luka, tetapi sebagai ruang untuk berkembang. Hanya ketika jiwamu tenang, cintamu menjadi rumah, dan hanya ketika egomu jinak, cintamu menjadi kedamaian. Jika kata-kata ini menyentuhmu, jangan lupa dukung saluran ini dengan like, share, dan ikuti saluran ini. Semoga hatimu selalu menemukan kedamaian. Sampai bertemu dan sampai jumpa di video berikutnya.